tentang Kerajaan Tarumanegara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Marga Nabi Yusai dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Rosya Estiana dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dari absen 33. Perkenalkan, nama saya Binti Kusitaguri dari absen 23. Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-9 hingga abad ke-7 yang merupakan salah satu kerajaan kuno di Indonesia yang berdiri di sekitar 400 Masehi. Berdasarkan sumber-sumber sejarah, kerajaan ini didirikan oleh Raja Purnawarman yang memerintah selama kurang lebih 35 tahun. Lokasi kerajaan Tarumanegara berada di daerah Sundep di bagian barat Pulau Jawa. Tarumanegara memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan beberapa negara tetangga seperti Tiongkok dan India serta memperdagangkan barang-barang seperti rempah-rempah, tekstil, dan perak. Raja Purnawarman adalah seorang raja Hindu yang memerintah pada zaman kerajaan Tarumanegara pada abad ke-4 Masehi. Ia terkenal sebagai raja yang memimpin pembangunan besar-besaran di wilayah kerajaannya dan mempromosikan budaya Hindu. Namun setelah kematian Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada abad ke-7. Beberapa faktor yang mempengaruhi kejatuhan kerajaan ini meliputi perselisihan antar keluarga kerajaan, masalah pemerintah yang tidak stabil, dan serangan dari negara tetangga. Kehidupan politik, sumber sejarah politik dan pemerintahan kerajaan Tarumanegara kurang jelas. Meskipun demikian, catatan dan Fahim sejarawan mengatakan Tarumanegara mampu menciptakan stabilitas politik di wilayahnya. Kondisi itu dibuktikan dari laporannya tentang cukup majunya perekonomian kerajaan tersebut. Kuatnya pemerintahan dibuktikan oleh informasi prasasta mengenai proyek penggalian saluran Damati dan Sungai Candrabaga. Proyek itu membutuhkan tenaga manusia yang cukup besar, sehingga mungkin terselenggara oleh pemerintahan yang berwibawa, yang kuasanya diakui rakyatnya karena merupakan kerajaan. Kekuasaan raja bersifat mutlak. Hal ini tergambar dari pengakuan Raja Purnawarman sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Struktural masa Raja Kerajaan Tarumanegara. Jayasingawarman (358 sampai 382 Masehi), raja pertama Tarumanegara. Dharmayawarman (382 sampai 395 Masehi), putra dari Jayasingawarman. Purnawarman (395 sampai 434 Masehi), cucu dari Jayasingawarman. Wisnuwarman (434 sampai 455 Masehi). Wisnuwarman (434 sampai dengan 455 Masehi). Indrawarman 455 sampai 515 Masehi. Candrawarman 515 sampai 535 Masehi. Suryawarman 535 sampai 561 Masehi. Kertawarman (561 sampai 628 Masehi). Sundawarman 628 sampai 639 Masehi. Tariwansawarman 639 sampai 640 Masehi. Magajayawarman 640 sampai 666 Masehi. Linggarwarman 666 sampai 669 Masehi. Kehidupan sosial.
Masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah menanamkan sikap gotong royong berdasarkan isi dari prasasti Tugu. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Beliau sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upaya korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Pengkastaan di Kerajaan Tarumanegara tidak jauh berbeda dengan yang ada di Kerajaan Kutai. Golongan Brahmana bertugas mengatur tugas keagamaan. Kaum ksatria merupakan golongan bangsawan, raja, dan kerabat. Sedangkan golongan biasa meliputi para petani, peternak, pemburu, pelaut, dan nelayan. Kehidupan ekonomi masyarakat masa kerajaan Tarumanegara adalah sebuah sistem ekonomi yang berkembang pada masa kerajaan Tarumanegara yang berada di Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara memiliki sistem ekonomi yang kuat dan stabil, yang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang paling penting bagi masyarakat Tarumanegara. Faktor ekonomi kerajaan Tarumanegara bergerak di bidang pertanian, perdagangan, pertambangan, peternakan, perburuan, dan perikanan. Pertanian menjadi sumber utama pangan dan pendapat masyarakat. Padi merupakan komoditas utama pertanian. Raja Purnawarman memerintahkan penggalian sungai Gomare dan sungai Chandrabaga untuk mengairi sawah. Perdagangan Tarumanegara menjadi pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara. Tarumanegara menjadi hubungan dagang dengan India, Cina, Kamboja, Sriwijaya, dan lain-lain. Barang dagangan yang diperdagangkan antara lain emas, perak, kain sutra, rempah-rempah, gading, mutiara, jula badak, dan kulit penyu. Pertambangan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat. Peternakan Tarumanegara juga terlibat dalam peternakan. Perburuan Tarumanegara juga terlibat dalam perburuan. Perikanan masyarakat Tarumanegara juga terlibat dalam perikanan. Kerajaan Tarumanegara lebih cenderung bergerak di bidang agraris daripada maritim. Hal ini karena wilayahnya berada di daerah aliran sungai Citarum yang sangat mendukung pertanian, terutama persawahan dan irigasi. Bukti dari orientasi agraris ini terdapat pada prasasti Tugu yang menyebutkan pembangunan saluran air Gomati dan Candi Baga oleh Raja Purnawarman untuk mengairi sawah dan mencegah banjir. Namun, bukan berarti Tarumanegara sama sekali tidak memiliki aspek maritim. Sebagai kerajaan berada di pesisir barat, Pulau Jawa, mereka juga memiliki hubungan dagang dengan India dan Tiongkok melalui jalur laut. Jadi, Tarumanegara lebih dominan agraris tetapi tetap memiliki unsur maritim dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya yaitu kehidupan budaya. Dilihat dari template dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang ditemukan sebagai bukti besaran, Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Sebagai sebuah kerajaan, kebudayaan dan kehidupan budaya pada masa Tarumanegara memiliki banyak keunikan dan kekayaan. Salah satu hal yang paling menonjol adalah adat dan tradisi yang kuat dan masih dilestarikan sampai saat ini. Adat dan tradisi ini termasuk upacara-upacara tradisional, tarian, musik, dan lain-lain. Keunikan budaya ini membuat Kerajaan Tarumanegara juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti agama, tradisi, dan kebudayaan nasional. Kerajaan Tarumanegara diketahui terdapat bukti-bukti dengan ditemukannya 7 buah prasasti batu. Prasasti-prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti-prasasti tersebut berisi informasi tentang kehidupan kerajaan seperti penggalian sungai, pembangunan kanal, dan perbaikan sungai.
Prasasti tersebut yaitu ada Prasasti Cialuteon, Prasasti Tugu, Prasasti Pasirawi, Prasasti Muara Siantar, Prasasti Jambut atau Prasasti Koleaka, Prasasti Kebun Kopi, dan Prasasti Sidang-Biang atau Prasasti Lebak. Selain itu juga ada candi-candi yang merupakan bukti fisik yang menunjukkan peradaban besar Kerajaan Tarumanegara. Candi-candinya yaitu ada Candi Batujaya dan Candi Cibuaya. Yang terakhir ada kehancuran. Kerajaan Tarumanegara mengalami kehancuran pada masa pemerintahan Raja Tarumanegara. Menantu dari Raja Linggawarman, Kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada abad ke-7. Faktor penyebab yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Tarumanegara antara lain: 1. Kerajaan dari kerajaan. Serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang berada di Sumatera merupakan kerajaan yang sangat kuat pada masa itu. Sriwijaya memiliki kekuatan yang besar dan memiliki kepentingan untuk menguasai wilayah Nusantara. Pada akhirnya Sriwijaya menyerang Kerajaan Tarumanegara dan berhasil mengalahkan kerajaan ini. 2. Peperangan internal. Peperangan internal juga menjadi faktor yang menyebabkan kehancuran Kerajaan Tarumanegara. Peperangan ini terjadi antara keluarga kerajaan yang ingin menguasai kekuasaan. 3. Gempa bumi. Gempa bumi yang besar yang terjadi di wilayah Tarumanegara juga menjadi faktor yang menyebabkan kehancuran kerajaan ini. Gempa bumi tersebut mengakibatkan kehancuran kerajaan, mengakibatkan kerusakan yang besar pada struktur bangunan dan infrastruktur kerajaan, sehingga kekuatan militer kerajaan menurun dan mudah diserang oleh musuh. 4. Ketergantungan dagang. Kerajaan Tarumanegara bergantung pada dagang dengan kerajaan lain. Namun pada akhirnya kebijakan perdagangan yang dilakukan mengakibatkan kehancuran ekonomi kerajaan. Pengaruh kehancuran Kerajaan Tarumanegara. Perempuan Kerajaan Tarumanegara berdampak pada perpecahan wilayah dan konflik antara kerajaan-kerajaan baru yang terbentuk. 1. Dampak pada wilayah. Kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sungai Citarum memisahkan kedua kerajaan tersebut. 2. Dampak konflik. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh merebutkan warisan Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Majapahit juga berusaha menyerang dan menaklukkan Kerajaan Tarumanegara. Demikian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.